Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Missing Link Story. Untuk yang belum menonton videonya, kalian bisa tonton link yang ada di bawah. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Kita akan membahas mengenai zaman atau dinasti kekaisaran masa Jepang. Zaman kekaisaran ini mulai diperkenalkan ke dunia atau ke sejarah Jepang itu tahun 250 Masehi kalau misalkan secara konkretnya, karena pada sebelumnya itu Jepang itu masih dalam dataran Tiongkok, jadi masih bersatu dengan Tiongkok dengan satu kepemimpinan. Nah, dimulai dari 250 Masehi, yang pertama itu adalah zaman Kofun. Ini adalah zaman kuno Jepang. Jadi zaman kuno Jepang ini ada 4 zaman, jadi Kofun, Asuka, lalu zaman Nara, dan zaman Heian. Zaman Kofun ini terjadi 250 Masehi yang berasal dari nama gundukan makam yang dibuat pada saat itu. Jadi gundukan makam itu disebut dengan Kofun. Nah, lalu yang kedua, tempat ininya itu terdapat klan yang kuat pada saat masa ini. Jadi sudah ada klan yang kuat, yaitu klan Yamato dan klan Wa, atau yang bisa dibilang mereka mendirikan juga negara Yamato dan negara Wa. Nah, negara Yamato ini memperoleh kekuasaan dari pertanian dan juga pengaruh kuat dari bagian Jepang baratnya. Nah, sedangkan negara Wa ini memiliki 5 raja dengan meniru sistem pemerintahan Tiongkok yang terpusat, di mana seperti yang kita kenal bahwa ada Perdana Menteri dan pokoknya kekuasaan tertinggi, dan selain itu ada juga pemerintah daerahnya gitu. Nah, lalu selain itu di negara Wa pun menganut juga masyarakat itu dibagi 3 sesuai dengan profesinya itu. Nah, selain itu pada saat zaman Kofun ini terdapat hubungan erat antara Jepang dengan Korea, dengan 3 kerajaan Korea yang terjadi pada negara Wa. Jadi bisa dibilang negara Yamato dan negara Wa ini pada suatu saat mereka berdampingan namun berbeda daerah. Nah, pada saat itu negara Yamato terlalu dini untuk mengakhirinya, sehingga dia berakhir lebih dulu daripada negara Wa. Dan negara Wa ini yang menjalin komunikasi atau hubungan baik dengan Korea, dengan 3 negara Korea itu. Selanjutnya adalah zaman Asuka. Zaman Asuka ini terjadi pada tahun 538 Masehi sampai 710 Masehi. Nah, zaman ini disebut juga dengan mengenalkan undang-undang atau tata hukumnya berasal dari Undang-Undang Taiho dan Reformasi Taika. Nah, ini menurut Mason dan Keiger. Jadi negara Jepang purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir Reformasi Taika. Jadi mereka menganut undang-undang itu dari butir-butir Reformasi Taikanya dan Undang-Undang Taiho. Nah, yang kedua, zaman Asuka ini mulai berkembang adanya kebudayaan atau agama Buddha. Agama Buddha ini membuat dinasti memberhentikan budaya Kofun itu yang membuat gundukan makam. Lalu yang selanjutnya adalah Buddha ini masuk dari tahun 538 atau pada saat pertama zaman Asuka. Nah, jadi masuk 538 Masehi diperkenalkan oleh para penguasanya. Oleh para penguasanya itu melalui Baekja. Baekja ini adalah sebuah daerah yang sebenarnya masuk ke daratan Korea. Lalu didukung juga oleh militer agama Buddha ini. Nah, disebarkannya oleh tadi ya penguasa, atau disebutnya dengan ada satu tokoh yang sangat terkenal untuk menyebarkan agama Buddha di Jepang, yaitu adalah Pangeran Shotoku. Pangeran Shotoku ini adalah seorang bangsawan yang sangat berjasa bagi budaya Buddha dan juga
kebudayaan kuno Jepang. Selanjutnya adalah zaman Nara. Zaman Nara ini terjadi pada abad ke-8. Pada abad ke-8 ini ditandai dengan zaman di mana Jepang itu sangat cukup kuat lah pada saat itu. Nah, Kaisar Geimei ini mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke kota Heijokyo yang sekarang bernama Nara. Nah, jadi pada zaman Nara ini adalah perkembangan politiknya sangat terbatas, di mana anggota keluarga kerajaan atau keluarga pemegang kekuasaan itu berebut dengan para biksu dan bangsawan yang ingin memerintah secara politik. Lalu ibu kota juga dipindahkan ke Nagaoka-kyo. Lalu ada juga selesainya kronik kronik Kojiki pada tahun 1712 dan kronik Nihon Shoki pada tahun 723. Nah, selesainya dengan kronik ini membuat banyak sekali kebudayaan Jepang yang mulai dikenal luas oleh masyarakatnya sendiri, dimana ada seperti pengibaratan atau perumpamaan gitu, bahwa negara Jepang ini didirikan oleh Kaisar Jimmu yang merupakan leluhur atau yang merupakan anak keturunan dari dewa Amaterasu. Amaterasu ini adalah dewa matahari ya. Nah, jadi itulah salah satu hasil atau dampak dari terciptanya kronik Kojiki dan kronik Nihon Shoki. Nah, selanjutnya adalah pada zaman Nara ini kekuasaan politik tidak selalu berada di tangan kaisar, melainkan ada di tangan bangsawan istana, shogun, militer, dan sekarang juga ada di tangan perdana menteri seperti sekarang gitu. Nah, terus selanjutnya adalah zaman Heian. Zaman Heian ini masih masuk dalam zaman kuno. Zaman Heian ini adalah periode akhir zaman klasik Jepang, berlangsung dari 794 hingga 1185 Masehi. Nah, zaman Heian ini berkembang berbagai macam kebudayaan lokal. Nah, kebudayaannya itu hingga menimbulkan kejayaan di zaman Heian ini pada bidang puisi dan juga pada bidang sastra. Nah, selain itu dikenal juga aksara kana, yang sebenarnya ini adalah aksara yang benar-benar asli orang Jepang, kana ini. Lalu adanya kekuasaan politik istana, kekaisaran di tangan bangsawan atau disebut kuge. Jadi yang sebelumnya itu kan klan terkuat, otomatis turun-temurun. Kalau sekarang ada campur tangan bangsawan untuk istilahnya memimpin pemerintahan. Lalu akhir zaman Heian ini bermunculan berbagai klan samurai seperti Minamoto, lalu ada Taira, Fujiwara, dan Tachibana. Nah, kemunculan klan-klan ini masih zaman Heian ya. Kemunculan klan ini membuat banyak sekali pertentangan hingga terjadinya perang saudara antar klan di zaman Heian. Selanjutnya adalah kita beralih ke zaman feodal atau zaman kerajaannya. Zaman kerajaan ini dimulai dengan zaman Kamakura, di mana Kamakura ini dari tahun 185 hingga 1333 Masehi. Zaman Kamakura ini merupakan zaman transisi menuju abad pertengahan Jepang lah. Jadi baru terlepas dari zaman kuno, mereka memasuki zaman feodal atau kerajaan, di mana semuanya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Abad pertengahan ini berlangsung selama hampir 700 tahun, ketika pemerintahan pusat istana dan kaisar Jepang hanya menjadi fungsi-fungsi seremonial. Nah, jadi kaisar, istana, dan pemerintahan pusat itu menjadi istilahnya pejabat seremonial aja gitu. Sedangkan untuk urusan sipil, militer, dan juga kehakiman itu dipimpin oleh samurai, seorang samurai. Jadi bisa dibilang kalau secara politik
yang lebih tinggi itu adalah samurai daripada pejabat kerajaan atau istana atau kekaisaran itu. Nah, lalu selanjutnya ada juga, kan tadi udah ada kan ya klan-klan yang tadi. Nah, klan itu akhirnya muncul satu yang terkuat dan dia menjadi pengaruh yang paling besar di Jepang. Nah, itu yaitu klan Minamoto. Ini klan terkuat pada saat itu. Jadi di klan Minamoto ini, di mana militer itu diperintah atau dipusatkan di Kamakura, sehingga ini disebut dengan zaman Kamakura. Nah, lalu setelah Minamoto wafat, terjadi pemberontakan sehingga Minamoto pun wafat dan digantikan oleh klan Hojo. Klan Hojo ini yang menggantikan Minamoto mendapat pengaruh yang lebih besar lagi dari rakyatnya, sehingga disebut dengan wali dari shogun. Wali shogun ini ya seperti ibarat katanya benar-benar tangan dari kaisar gitu. Lalu pada saat masa Hojo ini terjadi sebuah peristiwa yang bisa dibilang sangat bersejarah bagi Jepang, yaitu invasi bangsa Mongol. Invasi bangsa Mongol ini di mana bangsa Mongol yang ingin menginvasi, ingin mengekspansi ke Jepang, ke daratan Jepang, namun gagal sebenarnya karena ya militer pada saat itu cukup kuat pada saat itu. Namun meskipun gagal, itu cukup menimbulkan seperti kekacauan politik dalam negerinya gitu. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga menimbulkan keegoisannya masing-masing. Setiap pemimpin pasukan menimbulkan keegoisannya, sehingga itulah yang memunculkan kekacauan politik dalam negeri gitu. Yang selanjutnya adalah zaman Muromachi. Muromachi ini terjadi pada tahun 1336 sampai 1573 Masehi. Nah, zaman Muromachi ini bisa dibilang zaman yang terbelah. Kekuasaan istana itu jadi ada dua gitu. Jadi ada istana yang di utara dengan di selatan. Nah, ini bisa dibilang dampak dari kekacauan politik dalam negeri yang tadi ya. Jadi terbelah menjadi dua. Lalu terjadi juga Sengoku. Sengoku ini perang saudara. Jadi meskipun mereka satu kepemimpinan, tapi terdapat kekacauan atau konflik-konflik dalam kelompok tersebut. Nah, perang saudara ini berebut kekuasaan antar provinsi. Jadi mereka menginginkan wilayah kekuasaan provinsinya itu lebih besar daripada yang lain gitu. Jadi ya secara tidak langsung sih mereka menginvasi satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaannya yang lebih baik. Lalu di zaman Muromachi ini terjadi kontak pertama dengan orang barat gitu. Terjadi pada zaman Sengoku dan zaman Muromachi, di mana mereka bisa dibilang ya mereka juga ada bangsa Portugis yang sebenarnya berdatangan ke Jepang. Mereka tidak mempunyai tujuan yang terlalu jelas karena zaman itu adalah zaman pembuktian di mana bumi itu bulat gitu. Nah, kebetulan bersentuhan dengan atau berkenaan dengan pemerintahan zaman Muromachi gitu. Selanjutnya adalah zaman Azuki Momoyama. Azuki Momoyama ini berasal dari nama kastil atau istananya, terjadi pada tahun 1568 sampai 1600 Masehi. Nah, zaman Azuki ini bisa dibilang zaman yang mulai reda lah, perang saudaranya mulai reda dalam satu kepemimpinan. Yang pertama ada Oda. Oda ini berasal dari atau istananya bernama Azuki, dan sedangkan Hideyoshi Toyotomi, istana atau kastilnya itu bernama Momoyama. Nah, jika kalian masih ingat, mungkin kalian atau bermain game Samurai Warrior, nah itu ada Oda dan Hideyoshi. Nah, mereka berdua itu adalah sebenarnya berasal dari satu zaman yang sama, di mana Hideyoshi ini sebenarnya adalah asalnya tangan kanan dari Oda. Namun akhirnya setelah Oda tidak mempunyai kekuasaan,
beralih ke Hideyoshi gitu. Hideyoshi melakukan invasi ke Korea, namun mereka gagal. Hingga akhirnya dia terus melakukan invasi ke Korea, namun Hideyoshi mati atau wafat. Nah, kematian ini memunculkan satu orang tokoh lagi, yaitu Ieyasu Tokugawa. Nah, Ieyasu Tokugawa ini mengalahkan pendukung dari Hideyoshi Toyotomi. Nah, ini yang membuat berakhirnya kekuasaan Azuki Momoyama atau zaman Azuki Momoyama. Selanjutnya adalah zaman Edo. Zaman Edo ini terjadi pada tahun 1600 sampai 1868. Dipimpin oleh yang tadi ya penerusnya, Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa ini lakukan beberapa kebijakan yang sangat baik. Salah satunya adalah otonomi berada di tangan lebih dari 200 daimyo. Jadi benar-benar kekuasaan gubernur itu daimyo itu setara gubernur lah. Jadi benar-benar kekuasaan kekuasaan otonomi diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah dipimpin Tokugawa yang bermarkasnya itu di Edo, sehingga dinamakan zaman Edo gitu. Nah, setelah itu samurai ini kelasnya itu lebih tinggi daripada rakyat biasa, petani, pedagang, dan perajin gitu. Jadi samurai di atas segalanya gitu. Terus selanjutnya adalah mengeluarkan peraturan atau aturan-aturan mengenai aturan rambut dan juga aturan pakaian, di mana aturan pakaian ini disesuaikan dengan kelas atau profesinya dia sebagai rakyat atau samurai atau apa gitu. Nah, lalu agar mereka tidak para daimyo dan juga pejabat-pejabat pemerintahnya tidak memberontak, diberikanlah rumah mewah di sekitaran Edo itu. Nah, lalu yang paling bagus atau yang paling bisa dibilang paling penting di sini adalah di mana militer ini ditekan sehingga setiap militer di daerah harus tetap wajib lapor ke pusat gitu. Kalau misalkan mengeluarkan kebijakan harus lapor dulu ke pusat. Oke, jadi yang tadi yang militer itu harus lapor ke pusat jika mau mengeluarkan kebijakan atau apapun itu. Nah, lalu zaman keemasannya itu terjadi pada bidang seni lukis dan juga zaman seni teater. Nah, salah satu bentuk peninggalannya yang paling terkenal itu adalah seni lukis ukiyo-e. Lalu ada teater, ada dua, yaitu teater kabuki dan juga teater bunraku. Nah, ini adalah peninggalan Ieyasu Tokugawa. Nah, selanjutnya itu adalah zaman restorasi Meiji, namun ini akan dibahas secara terpisah karena agar lebih mendetail lagi. Mungkin itu dari zaman-zaman dinasti Jepang, di mana dari zaman feodal atau zaman klasik kuno, mereka sudah mengenalkan budaya meskipun sedikit meniru dengan Tiongkok, karena sebenarnya mereka sebelumnya itu satu kepemimpinan, satu daratan dengan Tiongkok, sehingga budayanya hampir-hampir sama, bahasanya hampir-hampir sama, dan tulisannya pun sebenarnya menyerupai karena itu satu induk bahasa gitu. Itu secara budaya dan secara pemerintahan sih. Sekian dari video yang kita bahas ini. Apabila kalian memiliki pandangan atau komentar lain terkait materi ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar yang tersedia, karena komentar kalian bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian boleh subscribe dan lonceng notifikasinya diaktifkan. Jangan lupa juga follow Instagram kami, yaitu Missing Link Story. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.